Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan kalian beserta mama papa senantiasa sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Sebelumnya, Bun Nisa mau review dulu nih, apa sih pecahan? Ada yang masih ingat pecahan itu apa? Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Yang pembilangnya yang mana? Yang satu, yang empat. Yang satu ini pembilang, yang empat ini penyebut. Oke, pecahan juga disebut sebagai bagian. Kemarin masih ada beberapa yang ketika nulis bagian masih dengan angka satuan atau bilangan bulat. Nah, dalam pecahan ketika kalian menulis bagian, itu harus menggunakan pembilang dan penyebutnya. Nggak boleh hanya pembilangnya saja. Misalnya, seperti gambar yang ini di halaman 193, ini disebut satu bagian utuh. Yang ini bagiannya disebut 1/2, bukan satu bagian. Yang ini disebutnya bagiannya 2/4, bukan 2. Yang ini bagiannya 4/8, bukan 4. Jadi ketika nanti diminta untuk menuliskan bagian nih, ketika sedang belajar pecahan, tolong gunakan bilangan pecahan, yaitu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebutnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dua bilangan pecahan yang memiliki besar yang sama, bagian yang sama banyak, walaupun beda nanti pembilang penyebutnya. Misalnya gini, kita bikin dulu ya, 1/4 aja nih. Nanti di rumah kalian juga ketika menggambar biasakan pakai penggaris ya, biar lebih rapi kelihatannya. Oke. Kalau misalnya 1/4 berarti ada berapa bagian? Ada 4 bagian utuh dan 1 bagian yang diarsir. Ini adalah 1/4. Nah, pecahan senilainya berapa? Kita cari pecahan senilai dari 1/4. Gambar lagi dengan besar yang sama. Wah, I've lost my voice. Ini ya tadi bagian 1/4-nya ya. Tapi setiap partnya, setiap bagiannya kita bikin garis lagi. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Sekarang ini jadi berapa? 1, 2. Hitung lagi semuanya. Penyebutnya berarti bilangan semuanya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Perhatikan bagian yang 1/4 sama 2/8 itu sama nggak besarnya? Sama ya, ukurannya sama ya. Berarti bilangan 1/4 itu senilai dengan 2/8. Nah, ini yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi 2 bilangan pecahan yang kalau misalnya kita lihat nih sebesarnya dia bilangannya sama besarnya. Antara 1/4 bagiannya sebesar ini, 2/8 juga sama. Besarnya seperti ini. Ingat 2/8 ya, karena ada 2 bagian yang kena arsir. Jangan tulis 1/8. Kalau 1/4 itu nggak sama dengan 1/8. 1/8 dia cuma sebesar gini, yang ini. Kalau 1/4 dia sebesar ini. Gimana biar sama? Berarti tambah lagi satu partnya, satu bagiannya. Ini 1/4, ini 2/8. Paham nggak? Sekali lagi ya, supaya lebih mengerti. Kita bikin yang berapa coba ini kira-kira? Berapa ini pecahannya kalau gambar seperti ini? 2/3. Pintar. Sekarang kita bikin lagi supaya tahu pecahan senilainya berapa. Warnanya lagi bagian 2/3-nya. Ya. Sekarang setiap part kita akan bagi 2. Kita pakai warna merah supaya kelihatan bedanya. Jadi jangan hanya di depan saja ya kalau mau membagi ya, berarti di semua bagian kita bagi 2 lagi. Oke. Nah, jadi 2/3, nah pecahan senilainya berapa? Cik tebak dulu. 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat jawabannya berapa. Hitung pembilangnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diarsir.
per penyebutnya. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, nak, bilangan 2/3 itu senilai sama besarnya dengan 4/6. Gitu ya, paham ya? Ini pecahan senilai yang kita tentukan dari gambar. Sekarang misalkan kasih tahu cara yang lebih cepat nih untuk pecahan senilai. Nah, kita nggak pakai gambar, tapi kita pakai perkalian. Jadi, misalnya bilangannya tadi 2/3 sama dengan titik. Ya, kalau kita pakai angka, ini lebih bisa menghemat waktu. Makanya Bunda selalu tekankan kalian untuk bisa perkalian supaya kalian bisa mengerjakan dengan lebih cepat, lebih efisien jadinya. 2/3 nih misalnya tadi sama dengan, caranya adalah kalian di bawahnya kotret 2/3 dikali 2/2. Misal ya, dikalikan pecahan lain yang angka pembilang dan penyebutnya hasilnya sama. Misalnya ini 2/2 sama dengan berapa ini? 2 kali 2 4 per 3 kali 2 6. Sama kan hasilnya ya? Tuh, hasilnya sama, dikali juga sama. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Kita bisa cari lagi nih pecahannya dengan angka yang pertama. Bilangan yang pertama 2/3 dikali dengan angka lain deh, mau angka berapa? Yang atas sama bawahnya sama. Misalnya 3/3 sama dengan 3/3 sama dengan atas sama bawahnya sama ya. 2 kali 3 6 per 3 kali 3 9. Jadi 2/3 itu sama dengan 4/6 sama dengan 6/9 dan seterusnya. Contoh kedua ya, misalnya 1/4 sama dengan, kotaknya di bawahnya bikin bulatan, 1/4 dikali, Bunda sarankan kalian menggunakan angka yang kecil dulu. Boleh angka 100, boleh 251, boleh. Asalkan pembilangan dan penyebutnya hasilnya sama. 2/2 sama dengan 1 kali 2 2/4 kali 2 8. Ayo hafalkan perkalian 2 ya, udah hafal ya. Jadi 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan, sekali lagi kita cari 1/4 kali 3/3. Ya, ini terserah kalian ya mau berapa angkanya, yang penting pembilang sama penyebutnya hasilnya sama. Besarnya sama. Astagfirullah. 1 kali 3 3/4 kali 3 4 tambah 4 tambah 4 12. Jadi sama dengan juga 3/12. Nah, ini adalah pecahan yang senilai. 1/4 itu sama besarnya dengan 2/8, sama besarnya dia dengan 3/12. Ini bisa kalian buktikan dengan gambar. Kan tadi kita udah buktikan dengan gambar ya. Seperti ini besarnya sama, tapi supaya lebih cepat nih, kita gunakan perkalian. Ingat nak, untuk mencari pecahan senilai itu pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang angkanya sama. Boleh sama-sama 2, boleh sama-sama 3, boleh sama-sama 4, dan seterusnya. Jangan sampai kalian nyari pecahan senilai angkanya sama kayak yang di depan. Ini bisa nggak kita cari pecahan senilai kalau kayak gini? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena pembilang sama penyebutnya itu berbeda. Kalau kita mau nyari nih 2/3 dikali misalnya 4/4, ini benar salah? Ini baru benar. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya sama besarnya. Gitu ya nak ya. Ini tentang pecahan senilai, mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke.